فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pertemuan yang keempat, masih di pengantar menuju sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagian yang kedua daripada nilai penting sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Islam. Baik. Poin yang keempat dari tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memahami kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajari kehidupannya serta situasi dan kondisi di masa beliau hidup, sehingga menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar sosok yang paling cerdas dan paling jenius pada masanya, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dari langit serta taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, agar setiap muslim itu menemukan potret ideal, gambaran ideal yang bisa dia teladani dalam menjalani seluruh kehidupannya, yang dijadikan pedoman, contoh utama dalam seluruh aktivitasnya. Karena setiap kali seorang itu mencari sosok ideal, sosok yang sempurna dalam satu aspek kehidupannya, niscaya dia akan mendapati sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa yang sangat jelas dan lengkap, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat di dalam diri Rasul untuk kalian apa? Uswah hasanah, contoh yang baik, contoh yang paripurna. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menemukan potret ideal untuk kita jadikan contoh di seluruh aspek kehidupan kita. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam dari tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an. Karena banyak ayat yang turun disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada periode sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turun ayat tersebut, maka respon Nabi sallallahu alaihi wasallam dari substansi ayat, dari inti ayat tersebut adalah penjelasan langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan langsung dan konkret tentang cara memahami dan mengamalkan makna dan kandungan ayat tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna daripada ayat tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya. Juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat dari sisi sebab turunnya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, dan dari sisi bagaimana juga mengamalkan kandungannya. Sirah juga menjelaskan kenapa ayat itu turun dan seseorang itu bagaimana dia bisa memahaminya dengan benar serta mengamalkannya, karena semuanya harus di atas bimbingan atau berdasarkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para sahabat itu ikhwani fillah wa akhwati fillah mewarisi Al-Qur'an dari sisi lafadznya, dari sisi hurufnya, dari sisi kalimatnya, serta mewarisi pemahaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Habib bin Badis rahimahullah taala berkata, untuk memahami Al-Qur'an tergantung bagaimana memahami sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, itu tergantung bagaimana kita memahami sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mengenal sunnah-sunnahnya itu juga bagian daripada memahami Al-Qur'an. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, memahami Al-Qur'an itu tergantung bagaimana kita memahami sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita mengenal sunnah-sunnahnya. Untuk memahami konsep hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tergantung bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Karena kehidupan Nabi adalah praktek nyata daripada Al-Qur'anul Karim. Dan untuk mengenal Islam tergantung bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ada keterkaitannya satu sama lain. Ini poin yang keenam, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Kemudian poin yang ketujuh, melalui kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim dapat mengumpulkan sekian banyak thaqafah Islamiyah, pengetahuan Islamiyah. Thaqafah Islamiyah yang benar. Kenapa? Karena sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengandung ilmu yang sangat luas cakupannya. Baik itu menyangkut akidah, menyangkut rohaniyah, menyangkut hukum ataupun akhlak dan lain sebagainya. Sebab tidak diragukan lagi ikhwani fillah wa akhwati fillah bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran konkret dari sejumlah prinsip-prinsip wahyu dan hukum Islam. Di antaranya adalah akidah. Di antaranya apa? Akidah. Urgensi akidah dan tauhid akan diketahui oleh setiap orang ketika dia mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala merenungkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan akidah, mendakwakan tauhid, mengajak orang-orang kafir Quraisy dan semisalnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengawali langkah dakwanya mendahulukan tauhid atau akidah, bahkan menghabiskan seluruh kehidupannya, dominasinya adalah mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang hukum. Jika kita menelusuri sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau dan jawaban-jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan tersebut, apalagi bila dilihat secara umum tentang perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber hukum dan syariat dan menjadi cikal bakal hukum fikih yang banyak dalam masalah yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi landasan hukum di dalam agama Islam. Poin yang ketiga, tentang akhlak dan moral. Kita bisa mengetahui sisi penting tentang akhlak dan moral tatkala kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya, bermuamalah dengan istri-istrinya, dengan pembantunya dan anggota masyarakat dari segala level, dari itu budak, dari itu bangsawan, dari itu kelas menengah, dari itu Arab Badui, Romawi dan lain sebagainya. Kita akan menemukan bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu akhlak yang paripurna. Kemudian poin yang keempat, ilmu bagaimana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat pelajaran penting tentang masalah dakwah. Bagaimana cara berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menghadapinya dengan penuh kesabaran. Hal yang tidak mungkin bagi seorang dai yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dari contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cakupan saqafah Islamiyah daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-8 dari tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pendidik, para pendakwah memiliki contoh yang hidup tentang bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, bagaimana mengedukasi orang, mengedukasi anak-anak, mengedukasi pelajar dan lain sebagainya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru. Beliau adalah pendidik, beliau adalah penasihat, pemberi nasihat, sekaligus pengajar utama yang tidak kenal lelah mempraktekkan cara mendidik dan mengajar yang efektif melalui beberapa tahapan dakwanya. Ini poin yang ke-8. Kemudian poin yang ke-9, menurut Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, penulis kitab Jawami' Sirah Nabawiyah, bahwa sirah Nabawiyah adalah bentuk daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengenal dan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal apa arti dan bentuk mukjizat itu sendiri. Dengan membaca dan mempelajarinya, kita akan membenarkan sekaligus meyakini keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta dan seluruh aspek kehidupannya adalah realitas yang benar-benar terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sirah nabawiyah mengajarkan arti penting sejarah, bukan membangun mitos, membangun khayalan, cerita-cerita kosong atau legenda tentang ketokohan seorang manusia. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari poin 1 dan sampai poin ke-8 dari tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam teringkas pada hal yang berikut ini, bahwa poin terpenting kenapa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita kaji agar dapat mewujudkan semua tujuan yang telah kami sebutkan tadi, yang telah saya sebutkan tadi. Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh aspek kemanusiaan, seluruh aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan, baik sebagai individu maupun anggota suatu komunitas atau suatu masyarakat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat begitu pentingnya, begitu urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada kajian pertemuan ke depan, pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.